Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok MK Media Pembelajaran di Sekolah Dasar yang beranggotakan saya sendiri, Mediana, dengan NIM A1D11917 dan teman saya Nanda Nurani Rizkia dengan NIM A1D119185 dan teman saya lagi Sinta adalah Nafratilopa dengan NIM A1D1191183. Di sini kami akan membahas tentang garis besar sumber daya alam dan dampak dari perusakan alam itu sendiri. Nah, mari saksikan video kami. Hai, kalian lagi ngapain? Kami lagi bahas yang tadi dipelajarin di sekolah. Kamu dari mana? Itu habis dari pasar tadi belanja. Ini loh, kami lagi bahas tentang SDA. Nah, kalian tahu nggak siapa itu SDA? Saya tahu Apa? SDA itu adalah segala sesuatu yang di alam yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi setahu aku SDA itu ada dua komponen. Ada dua, yaitu ada biotik sama abiotik. Kalau biotik itu contohnya ada mikroorganisme, ada tumbuhan, ada hewan. Tapi kalau abiotik itu ada gas alam, berbagai jenis bahan tambang, ada air, ada tanah, dan sebagainya. Nah, aku baru ingat kalau SDA itu yang pernah aku baca di buku dulu, bahwa SDA itu ada yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Contoh yang tidak bisa diperbarui seperti minyak bumi, hasil tambang. Nah, yang dapat diperbarui itu adalah makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, udara, air, tanah, dan lain sebagainya. Itu sih yang dari aku baca. Ternyata ya. Banyak sih sumber daya alam kita yang bisa diperbarui, tapi ada juga yang tidak bisa diperbarui. Lingkungan kita banyak banget sumber daya alamnya. Apalagi Indonesia terkenal sama berbagai macam jenis alamnya ya, hasil-hasil alamnya. Tapi sumber daya alam juga ada dua. Apa? Perubahan dari alam yang dijambak oleh manusia itu banyak sekali dampak negatifnya. Sepertinya contohnya itu pohon. Nah, pohon itu banyak ditebang oleh manusia dan buat seperti tisu, kertas, dan juga menyebabkan banjir di mana-mana. Seperti itu. Nah, iya sih, benar juga. Apalagi kayak yang kita tahu sekarang, kota-kota besar di Indonesia banyak kebanjiran, soalnya pohon-pohonnya cuma sedikit. Nah, kalau perubahan alam yang belum dijamah manusia, pasti pohonnya banyak, menghasilkan oksigen yang banyak untuk kita semua. Terus tuh kan ada pepatah tuh, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kalau kita ngerusak, kita juga yang kena dampaknya, ya kan? Benar juga. Itu untuk solusi agar perkotaan sekarang kan sudah kita ketahui kan, di mana perkotaan itu udah dikit pohon-pohon besar yang ya dimana kita tahu lah bangunannya udah lebih banyak daripada tanamannya. Bagaimana sih keadaan kita untuk memulihkan keadaan alam kita? Gimana ya, kita pastinya harus ngajak teman-teman kita untuk ini dong, untuk nanam pohon sama-sama. Jangan mata-mata pohon yang baru ditanam
kebiasaan buruk dari manusia, merusak lingkungan. Nah, terus kalian lihat nggak sih perbedaan dampak-dampak dari perbuatan manusia untuk lingkungan? Untuk dampak negatifnya, lihat sih sekarang, kita ambil contoh ya, di perkotaan itu sering kali terjadinya banjir, dimana hujan sedikit saja pasti udah kebanjiran, udah terendam di mana-mana banjirnya, udah meluas, udah tinggi. Sedangkan di pedesaan jarang sekali saya melihat berita di mana desa itu kebanjiran ini. Saya rasa sih itu dampaknya, karena di desa kan masih ada yang masih asri, dan ada yang udah rusak juga sih sebenarnya. Tapi kalau di daerah tempat tinggal kamu ada nggak sih kayak pertambangan yang ilegal atau kayak nambang minyak, nambang emas dan lain-lain? Nah, teman-teman, tak sedikit bencana alam terjadi karena ulah manusia yang abai terhadap alam seperti banjir, kekeringan, hingga tanah longsor. Seringkali banjir dan tanah longsor pada musim penghujan terjadi akibat manusia yang merusak hutan sehingga semakin sedikit tempat untuk menampung air hujan, dan sebagai akibatnya pada musim kemarau terjadi kekeringan. Penyebab banjir secara umum itu karena penebangan hutan secara liar tanpa disertai reboisasi, pendangkalan sungai, pembuangan sampah yang sembarangan, pembuatan saluran air yang tidak memenuhi syarat, pembuatan tanggul yang kurang baik, air laut, sungai, atau danau yang meluap dan mengendangi daratan. Kebakaran hutan menyebabkan dampak yang luas akibat asap kebakaran yang menyebar ke banyak daerah di sekitarnya. Hutan yang terbakar juga bisa sampai ke pemukiman warga, sehingga bisa membakar habis bangunan-bangunan yang ada. Penyebab kebakaran hutan ini terjadi karena sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang. Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan. Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi. Tindakan yang disengaja seperti untuk membersihkan lahan pertanian atau membuka lahan pertanian baru, dan tindakan vandalisme. Kebakaran di bawah tanah atau ground fire pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau. Tanah longsor adalah tanah yang turun atau jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tak sedikit tanah longsor terjadi saat ada orang atau pemukiman di atas tanah yang longsor atau di bawah tanah yang jatuh. Penyebab tanah longsor secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut mempengaruhi, yaitu menebang pohon di sekitar lereng, tebing secara tegak lurus. Ini adalah salah satu dari untuk keperluan tambang atau lainnya. Maka sebaiknya jangan langsung memotong badan lereng secara tegak karena akan mengurangi daya penahanan tanah terhadap tanah yang berada di atasnya. Nah, dan setelah berbagai bencana datang silih berganti dan menimbulkan penderitaan bagi manusia, masihkah kita semua tidak peduli pada bumi kita? Ataukah kita masih belum sadar bahwa semua bencana ini datang akibat dari perbuatan kita yang salah mengelola alam dan tidak menjadikan agama sebagai pedoman hidup? Manusia memiliki peran untuk mengeksplorasi kekayaan bumi untuk kemanfaatan seluas-luasnya bagi manusia.
dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah sehingga generasi selanjutnya dapat melanjutkan eksplorasi itu. Manusia terlalu mengeksploitasi sehingga menyebabkan terjadinya perubahan tatanan kehidupan dan hukum alam. Akibatnya, alam mengalami perubahan dan kerusakan yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan manusia. Nah, teman-teman, ayo mulai dari sekarang kita buat bumi kita menjadi sehat seperti semula. Jangan ada lagi longsor, jangan ada lagi banjir, jangan ada lagi penambangan ilegal, jangan ada lagi kebakaran hutan, dan jangan ada lagi penebangan pohon di mana-mana. Karena bumi kita membutuhkan udara yang segar dan udara yang segar juga. Dan kalian pun juga nyaman tinggal di bumi selama-lamanya. Ayo teman-teman, jaga bumi kita. Semangat! What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human, and just wanted to, for the sake of all of us Earthlings out there, just wanted to say, we love the Earth. It is our planet. We love the Earth. It is our home. We love the Earth. It is our planet. We love the Earth. It is our home. Hi, I'm a baboon. I'm like a man, just less advanced, and my anus is huge. Hey, I'm a zebra. No one knows what I do, but I look pretty cool in my white or black. I'm a lion cub, and I'm always getting licked. How's it going? I'm a cow. You drink milk from my tits. I'm a fat fucking pig. I'm a common fungus. I'm a disc I'll shoot you with my butt. Itu ilegal ya? Dia sebagian ada ilegal, ada juga yang masih apa udah yang sudah resmi gitu. Tapi rata-rata karena yang ilegal yang masuk itu mereka jadi banyak kami lahan-lahan pembukaan lahan yang nggak benar, maksudnya tuh kayak lahan yang harusnya kita tanamin ini malah pohonnya ditumbang untuk nambang, untuk ngambil emas, ngambil minyak, dan banyak lagi. Itu sih yang aku dapat dari sekolah tadi. Bermanfaat banget ya ilmunya. Iya. Aku pun sudah lupa ingat pelajaran itu karena udah dibahas sebelum-sebelumnya dari minggu yang lalu. Kamu juga pasti tambah tahu kan karena kami bahas ini tadi. Iya, terima kasih kalian sudah menjelaskan semuanya sama saya. Amazing. Udah dulu ya teman-teman, ini udah jam berapa? Aku nggak pakai jam. Mau pulang. Ya udah, dadah. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.